Football Universe. Jepang dan Korea Selatan kini menghadapi situasi yang sulit antara mau bertemu tuan rumah Qatar atau tim kuda hitam Indonesia. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Tim Indonesia sukses melangkah ke babak perempat final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Jordania kemarin malam. Kemenangan ini tentunya membuat Indonesia menjadi runner-up grup A dengan 6 poin hasil 2 kemenangan di bawah tuan rumah Qatar yang mengumpulkan poin 7. Sebanyak 4 gol dicetak Garuda Muda di pertandingan tersebut. Sebenarnya 5 gol karena 1 gol Jordania juga dicetak oleh Justin Hubner. Dan semua gol Indonesia ini lewat proses build-up serangan yang sangat indah. Bermain dengan formasi andalannya 1-3-4-3, Coach Sintayong memilih untuk menekan Jordania sejak awal peluit ditiupkan. Pemain-pemain depan Garuda tampak sibuk mengejar bek-bek Jordania yang memegang bola, agar serangan mereka segera terputus di lini belakang. Alhasil permainan Jordania tak bisa dengan mudah berkembang, dan Indonesia mulai menciptakan beberapa peluang emas. Tusukan Fajar Faturrahman dari sisi kiri pertahanan Jordania mampu membuahkan peluang emas bagi Rafael Strike. Sayang tembakannya dapat ditepis kiper lawan. Perpaduan Rafael, Witan, Marcelino di lini depan juga kembali menghasilkan beberapa peluang, tetapi semuanya gagal menjadi gol. Di menit 22, build-up serangan cantik kembali diperagakan Garuda Muda sampai menembus jantung pertahanan Jordania. Rafael Strike kemudian berhadapan dengan kiper. Sayangnya dia ditackle dari samping oleh pemain Jordania dan terjatuh sehingga Indonesia diberikan penalti. Marcelino kemudian membuka keunggulan Indonesia 1-0 atas Jordania. Gol ini benar-benar mengangkat kepercayaan diri pemain Garuda. Pratama Arhan dan Fajar Faturrahman terus bergerak naik turun untuk mengefektifkan serangan Garuda dari sisi sayap. Ivar Jenner dan Nathan Cho kreatif di lini tengah untuk mengalirkan bola. Sementara itu Witan, Marcelino, dan Strike terus meneror pertahanan Jordania. Pada menit ke-40, Rizky Ridho menggiring bola ke depan dan menciptakan kondisi overload. Kerjasamanya dengan Marcelino kemudian dapat diselesaikan dengan sangat dingin oleh Witan Sulaiman. Indonesia pun kini memimpin dengan skor 2-0 dan kedudukan ini bertahan sampai turun minum. Di babak kedua Jordania tampil menekan dan mereka pun berhasil membuat beberapa peluang, tapi belum menjadi gol. 15 menit pertama Jordania tampil lebih menekan dan Indonesia berusaha terus menghadang agresivitas mereka. Tetapi karena tidak juga membuahkan gol, maka pemain-pemain Jordania agak lengah. Sehingga di menit 70 Indonesia kembali dapat memperbesar keunggulan menjadi 3-0 berkat gol Marcelino Ferdinand. Karena sudah menang 3-0, Coach Sintayong kemudian melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Hoki Caraka, Rio Fahmi, dan Komang Teguh. Ketiganya juga bekerja sangat keras membantu tim menghalau amukan Jordania. 1 gol bunuh diri Justin Hubner akhirnya membuat gawang Indonesia tak perawan lagi. Tetapi semangat juang Garuda Muda tak redup. Sehingga di menit 86, Komang Teguh berhasil menyundul bola lemparan jauh Arhan dan membuat skor menjadi 4-1. Kedudukan ini pun membuat Jordania menyerah dan tak mampu menambah gol sampai peluit panjang dibunyikan. Di pertandingan ini Indonesia menguasai jalannya bola dengan 53% possession, melepaskan 20 tembakan yang 8 diantaranya on target. Dan yang paling menarik adalah cara Indonesia mengalirkan bola sangat tenang dan dengan tingkat akurasi umpan mencapai 78%. Kemenangan indah ini pun tak lepas dari pantauan tim-tim lain, termasuk diantaranya Jepang dan Korea Selatan yang menghuni grup B. Kedua negara ini sekarang dilema, karena di babak perempat final, jika mereka juara grup akan bertemu Indonesia. Tetapi kalau mereka runner-up bertemu Qatar sang tuan rumah. Jika bertemu Qatar, tentu saja akan banyak hal-hal non-teknis yang menyertai pertandingan, seperti wasit yang berat sebelah ataupun hal-hal lain yang menguntungkan Qatar. Tetapi di sisi lain, jika berhadapan dengan Indonesia, para pemainnya sedang on fire dan menunjukkan permainan kolektif tingkat dunia.
Hal ini membuat Korea Selatan atau Jepang harus menentukan sikap di pertandingan mereka nanti malam. Kedua negara ini sama-sama mengoleksi 6 poin dan pertandingan keduanya akan menentukan siapa yang juara grup ataupun runner-up. Dalam agenda besar mereka adalah sangat menguntungkan untuk tidak bertemu Indonesia yang permainannya sedang naik, sehingga kemungkinan Jepang atau Korea Selatan akan coba menghindar dengan cara kalah di pertandingan terakhir. Sehingga lawan yang dihadapi di babak selanjutnya adalah Qatar, yang sebenarnya permainannya biasa saja. Untuk faktor non-teknis seperti dibantu wasit mungkin bisa diakali dengan tidak membuat pelanggaran di kotak penalti atau dengan mencetak gol sebanyak mungkin. Walau demikian, salah satu negara kuat ini baik Jepang ataupun Korea Selatan akan menghadapi Indonesia di perempat final. Ini akan menjadi match yang sangat penting untuk Coach Shin Tae-yong juga, yang saat ini sedang mengincar masuk semifinal untuk mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Jika melawan Jepang, bisa jadi ajang balas dendam atas kekalahan tim senior mereka. Dan bila melawan Korea Selatan, akan jadi laga nostalgia Coach Shin dengan negaranya. Saat ini kekuatan Indonesia sedang berkurang satu pemain, yaitu Nathan Chu, yang harus kembali ke Belanda. Tetapi semua pemain sedang lebih on fire lagi. Apalagi mereka mendapatkan hadiah istimewa pasca kemenangan kemarin, yaitu Pak Erick Thohir akhirnya memperpanjang kontrak Coach Shin Tae-yong sampai 2027. Maju terus, Garudaku!